Kasus yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2007 di Australia. Aku akan ajak kalian untuk kenalan sedikit dengan seorang gadis bernama Carly Ryan yang lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1992. Jadi saat kejadian, Carly berusia 15 tahun. Ibu Carly bernama Sonia Ryan, sedangkan gak ada informasi soal kemana atau siapa ayah Carly. Namun yang jelas, Carly tinggal bersama ibunya di Stirling, Adelaide Hills, Australia Selatan. Carly merupakan seorang siswi di sekolah menengah. Ia dikenal cukup populer, menyenangkan, dan ramah. Masa kanak-kanak Carly cukup normal, tapi ketika Carly memasuki usia remaja, ia beberapa kali terlibat dalam kejahatan-kejahatan kecil bersama teman-temannya. Bahkan, Carly juga mulai mengonsumsi alkohol yang membuatnya pernah dilarikan ke rumah sakit karena keracunan alkohol. Namun beruntungnya, Carly masih bisa diselamatkan saat itu, guys. Sejak pengalaman masuk rumah sakit itu, Carly mulai sadar dan merubah sikapnya. Ia mulai menjauhi circle pertemanan yang toksik dan mulai berteman dengan teman-teman baru yang baik. Seperti kebanyakan anak-anak remaja seusianya, Carly juga sangat aktif di media sosial, khususnya di akun MySpace miliknya. Saat itu MySpace memang menjadi salah satu platform yang sangat besar termasuk Friendster, karena memang Facebook maupun aplikasi lain saat itu tuh belum terlalu terkenal seperti saat ini. Di MySpace itu Carly sering komunikasi dengan teman-temannya maupun dengan teman-teman online yang belum pernah ia temui. Dan menurut yang aku baca, kalau aplikasi MySpace ini ternyata lebih identik digunakan oleh para musisi atau band yang membutuhkan media promosi. Karena di situ ada satu fitur yang sangat bagus, yaitu menaruh media player di bagian atas profil. Jadi banyak band dan musisi yang merilis lagu-lagu baru mereka di MySpace untuk diketahui oleh orang banyak. Nah, dan di MySpace inilah Carly Ryan kenalan dengan satu akun yang mengakui dirinya bernama Brandon Kane. Entah bagaimana komunikasi awal antara Carly dan Brandon di MySpace saat itu, yang jelas mereka mulai sering chat-chatan sejak tahun 2006. Pada Carly, Brandon mengaku bahwa dia adalah seorang pria kelahiran Texas yang berusia 18 tahun. Namun katanya saat itu ia dan keluarganya tinggal di Melbourne. Brandon juga mengaku bahwa dia merupakan seorang musisi di sebuah band yang cukup populer di Melbourne. Jadi katanya dia sering sibuk karena harus manggung sana-sini. Setelah kenalan dengan Brandon di MySpace itu, Carly merasa Brandon merupakan tipe pria idaman yang selama ini ia cari. Padahal mereka belum pernah ketemuan gitu loh. Carly dan Brandon berjam-jam chat-chatan di MySpace itu, namun tentu saja Sonia sang ibu tetap mengawasi Carly. Sonia cukup waspada karena Brandon lebih tua 3 tahun dari Carly. Sonia berusaha melakukan apapun yang dia bisa untuk melindungi Carly, putri kesayangannya. Sonia juga sering nasihatin Carly untuk tetap berhati-hati dengan Brandon, teman online-nya itu. Namun Carly yang udah dibuat percaya banget sama Brandon, tampaknya nggak menghiraukan nasihat ibunya. Istilahnya Carly ini udah bucin banget, guys. Hubungan Carly dan Brandon makin dekat meskipun hanya lewat chat-chatan, di mana Brandon menyatakan perasaannya pada Carly kalau dia sangat mencintai Carly. Mereka berdua terus komunikasi lewat MySpace dari tahun 2006 saat usia Carly 14 tahun sampai memasuki bulan Januari tahun 2007, di mana Carly begitu excited dengan rencana hari ulang tahunnya yang ke-15 tahun. Jauh sebelum hari ulang tahunnya, yaitu tanggal 31 Januari, Carly telah berencana ingin mengadakan pesta bersama orang-orang yang ia sayangi, yaitu sang ibu, sahabat-sahabatnya, terlebih sang kekasih online yakni Brandon Kane. Awalnya Brandon janji ke Carly kalau dia pasti akan hadir saat hari ulang tahun Carly, dan nantinya itu akan menjadi kado terindah bagi Carly karena untuk pertama kalinya dia akan bertemu Brandon, sang kekasih yang sangat ia puja. Namun sayangnya semua tidak berjalan sesuai dengan yang Carly harapkan, di mana beberapa hari sebelum ulang tahunnya, Carly menerima pesan dari Brandon yang mengatakan kalau dia tidak bisa hadir di pesta ulang tahunnya Carly. Tapi Brandon bilang ke Carly kalau ayahnya akan datang bawa kado ke pesta ulang tahun Carly sebagai pengganti dirinya. Brandon juga kasih nomor telepon ke Carly yang katanya nomor itu milik ayahnya. Meskipun bukan itu yang Carly harapkan, namun Carly tetap bersemangat dan happy karena ia akan bertemu dengan ayahnya Brandon. Apalagi katanya ayah Brandon itu bakalan bawa kado ulang tahun titipan Brandon sang kekasih.
Hari ulang tahun Carly yang ke-15 pun tiba, tepatnya tanggal 31 Januari tahun 2007. Ibu Carly yakni Sonia yang tahu kalau ayah Brandon bakalan datang, menjadi curiga dan gak mengizinkan ayah Brandon datang ke rumah mereka dan bertemu Carly sebelum Sonia memastikan wujud ayah Brandon itu. Jadi Sonia minta nomor telepon ayah Brandon ke Carly, lalu Sonia menelpon ayah Brandon dan mengatakan kalau dia mau bertemu empat mata sebelum ayah Brandon datang ke pesta ulang tahun Carly di rumah mereka. Tampaknya ayah Brandon setuju, di mana di pagi tanggal 31 Januari itu Sonia, ibu Carly, dan ayah Brandon bertemu di sebuah coffee shop. Pas tiba di coffee shop, seorang pria tua yang mengaku sebagai ayah Brandon Kane muncul guys. Pria itu mengatakan namanya Shane dan ia juga tunjukin ke Sonia riwayat panggilan telepon antara dia dan Sonia supaya Sonia percaya kalau dia ayah Brandon Kane yang udah janjian dengan Sonia sebelumnya. Saat tiba di coffee shop, Shane menggunakan seragam satpam dan di kaca jendela belakang mobilnya juga memiliki lencana keamanan perusahaan. Setelah ngobrol-ngobrol dan melihat penampilan Shane yang meyakinkan, Sonia pun percaya dan mengizinkan Shane atau ayah Brandon itu datang ke pesta ulang tahun Carly nanti malam. Teman-teman Carly mulai datang ke rumahnya untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Dan di antara mereka yang datang ke pesta Carly, salah satunya seorang pria tua yakni Shane atau ayah Brandon Kane dengan membawa hadiah. Ketika Shane tiba, Sonia yang awalnya yakin kalau Shane orang baik-baik, seketika berubah menjadi curiga dan was-was ketika Sonia melihat selama pesta berlangsung, Shane menatap tubuh Carly dari atas sampai bawah dengan tatapan nafsu guys. Sebagai ibu, Sonia mulai merasakan firasat buruk. Namun berbeda dengan sang ibu, Carly sama sekali nggak curiga. Carly malah happy banget ayah dari pacarnya datang ke pesta ulang tahunnya. Bahkan saat pesta udah selesai, Carly nggak mau Shane pergi dari rumah mereka. Carly meminta Shane nginep aja di rumah mereka malam itu karena dia takut Shane kenapa-napa pas di jalan pulang. Shane pun setuju dan Sonia sang ibu juga mau nggak mau ngikutin permintaan putrinya itu. Saat itu beberapa sahabat Carly juga nginap di rumah Carly. Kemudian saat hampir tengah malam, Sonia memilih masuk ke kamarnya. Begitupun dengan Shane pergi ke kamar tamu. Sementara di teras rumah, Carly dan sahabat-sahabatnya masih ngobrol-ngobrol karena belum ngantuk. Meskipun udah di kamar dan udah ngantuk, tapi Sonia nggak bisa tidur. Karena firasatnya yang nggak enak, Sonia pun memilih untuk mengawasi Shane. Diam-diam Sonia keluar dari kamarnya. Dan benar aja ketika Sonia keluar kamar, ia melihat Shane juga keluar dari kamar tamu berjalan menuju ke kamarnya Carly guys. Setibanya di depan kamar Carly, Shane membuka pintu, ia masuk dan berbaring di atas tempat tidur Carly. Wah, melihat hal itu Sonia sangat ketakutan sekaligus marah. Sonia pun masuk ke kamar Carly dan menyuruh Shane untuk keluar pergi dari rumah mereka. Kamu harus keluar dari rumah saya. Ambil barang-barangmu dan keluar dari sini, kata Sonia ke Shane. Mendengar kegaduhan di dalam rumah, Carly dan sahabat-sahabatnya masuk dan Sonia menceritakan apa yang telah terjadi. Shane sempat berusaha menjelaskan, namun tampaknya Carly juga marah dan membiarkan Shane pergi dari rumah mereka. Saat itu Sonia menjadi sangat ketakutan. Bahkan setelah mereka membuka hadiah yang dibawa Shane ayah Brandon, yang katanya hadiah itu dari Brandon, mereka sangat terkejut ketika melihat isi hadiah itu adalah uang dan pakaian dalam. Sonia pun berusaha melindungi putrinya dengan mengirim SMS ke Shane untuk tidak mengganggu atau mendekati Carly lagi. Shane tidak menerima baik pesan Sonia itu guys. Shane malah balik mengirim banyak pesan ancaman ke Sonia. Tampaknya kali ini Carly lebih mendengarkan sang ibu, di mana Carly menjauhkan dirinya dari Shane, bahkan meskipun ia sangat merindukan Brandon sang kekasih. Waktu berlalu hampir 1 bulan setelah ulang tahun Carly, semuanya tampak kembali normal. Kemudian satu kali Carly minta izin ke ibunya kalau ia mau bertemu dengan teman-temannya di kota, seperti yang selalu ia lakukan sebelumnya. Pukul 4 sore di tanggal 19 Februari tahun 2007, Carly pamit ke ibunya buat ketemu teman-temannya dan nantinya dia bakalan nginap di rumah salah satu temannya itu. Sebelum pergi, nggak seperti biasanya Carly memeluk erat sang ibu sebanyak 4 kali
sambil mengatakan, "Aku mencintaimu." Namun sayangnya, itulah terakhir kalinya Sonia melihat Carly, putri kesayangannya, dalam keadaan hidup. Di mana keesokan paginya Sonia menjadi khawatir ketika Carly tidak menjawab panggilan telepon darinya. Tak lama setelah itu Sonia menerima telepon dari seseorang yang mengatakan kalau dia menemukan dompet Carly di jalan. Dan pas Sonia tanya di mana tempat orang itu menemukan dompet Carly, Sonia sangat terkejut karena tempat itu sangat jauh dari tempat atau rumah teman Carly yang Carly bilang ke Sonia kalau dia akan pergi menginap. Sonia pun menelpon orang tua dari teman Carly dan Sonia menjadi sangat khawatir ketika orang tua teman Carly itu bilang kalau Carly tidak pernah datang ke rumah mereka malam itu. Pikiran Sonia makin kacau ketika Sonia melihat berita TV yang memberitakan telah ditemukan jasad seorang gadis di pantai Horseshoe Bay di Port Elliot. Kemudian Sonia memilih pergi ke rumah sakit tempat jasad yang ditemukan itu dibawa untuk memastikan apakah itu Carly putrinya yang hilang atau tidak. Namun sayangnya seperti mimpi buruk, Sonia bisa mengidentifikasi kalau itu adalah jasad Carly, putri kesayangannya. Sejenak Sonia merasa hancur dan ia terus menyalahkan dirinya sendiri. Sonia nggak menyangka putrinya berakhir di kamar jenazah. Aduh, aku nggak bisa bayangin gimana perasaan Sonia saat itu. Pastinya sakit banget sih. So, pertanyaannya sekarang, siapa orang yang tega menyakiti seorang gadis remaja yang manis dan menyenangkan seperti Carly? Ketika penyidik melakukan investigasi, sedikit demi sedikit petunjuk mulai ditemukan. Pertama, ada seorang saksi mata di pantai Port Elliot tempat jasad Carly ditemukan, bersaksi pada polisi bahwa malam itu dia melihat Carly berada di pantai bersama dua orang pria dengan menggunakan mobil berwarna biru pucat dan terdapat stiker di belakang mobil. Gak butuh waktu lama bagi penyidik menemukan mobil tersebut, guys. Mobil berwarna biru pucat dengan stiker di kaca jendela belakang itu ditemukan terparkir di sebuah rumah di Mornington. Dan mobil tersebut milik seorang pria bernama Gary Francis Newman yang berusia 50 tahun. Tidak hanya mengamankan mobil, penyidik juga mulai menggeledah rumah Gary. Dan saat digeledah, penyidik sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Gary ternyata adalah seorang pedofil. Di mana penyidik menemukan Gary memiliki lebih dari 200 identitas online yang ia gunakan untuk menipu anak-anak di bawah umur. Dan salah satu dari identitasnya itu dipakai Gary untuk mendekati gadis lain yang umurnya hampir sama dengan Carly. Dan saat itulah terbongkar bahwa Brandon Kane yang dianggap Carly sebagai kekasihnya, serta Shane yang mengaku sebagai ayah Brandon, ternyata adalah orang yang sama. Selama ini Gary sengaja menggunakan identitas palsu sebagai Brandon untuk mengelabui Carly. Semua yang terjadi antara Carly dan Brandon hanyalah kebohongan Gary belaka. Dan berikut kronologi kejadian Carly ditemukan mengambang di pantai, guys. Jadi Gary memancing Carly menggunakan akun Brandon Kane di MySpace untuk keluar menemuinya. Kala itu Brandon minta maaf soal Shane ayahnya dan ia terus meyakinkan Carly kalau kali ini dia benar-benar ingin bertemu dengan Carly. Brandon alias Gary ingin balas dendam pada Carly setelah Sonia, ibu Carly, mengusirnya dari rumah mereka saat hari ulang tahun Carly. Nah, dan ternyata Gary ini udah punya anak laki-laki yang udah dewasa, guys. Namun identitas putra Gary dirahasiakan oleh penyidik karena setelah diinterogasi, putra Gary itu nggak tahu menahu soal kelakuan bejat ayahnya. Putra Gary juga nggak tahu soal hubungan sang ayah dengan Carly. Dan di malam kejadian saat Gary berpura-pura menjadi Brandon dan ingin menjebak Carly, Gary juga berbohong ke putranya, di mana Gary mengajak putranya itu ke pantai untuk jalan-jalan. Tapi sebelum ke pantai, Gary menjemput Carly di suatu tempat dan selama di perjalanan putra Gary hanya diam dan bingung di dalam mobil. Sepanjang perjalanan itu juga Carly mengira kalau putra Gary itulah Brandon Kane, kekasihnya. Kemudian sesampainya di pantai, Gary langsung menyakiti Carly, guys. Di mana Gary memukul Carly hingga pingsan, mencekiknya, lalu Gary melempar tubuh Carly ke air. Dengan semua bukti yang ada serta kesaksian dari putra Gary sendiri yang menyaksikan kejadian tersebut, Gary Francis Newman ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Carly Ryan. Hakim Mahkamah Agung Australia Selatan yang memimpin persidangan pada tahun 2010 menggambarkan Gary
sebagai predator dengan rencana yang sangat menyimpang untuk menipu, merayu, dan membunuh Carly karena ia tidak bisa mendapatkan apa yang ia mau. Akhirnya pada tanggal 21 Januari tahun 2010, Gary Francis Newman dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan bebas bersyarat setelah ia menjalani hukuman 29 tahun penjara. Sementara putra Gary yang identitasnya dirahasiakan, dibebaskan dari semua tuduhan karena tidak terbukti terlibat dalam menyakiti maupun membunuh Carly.